Halo teman-teman Interisti, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona dengan Mas Dani di channel YouTube kita Bicara Inter. Hore Inter menang lagi ya. Ini kemenangan kedua di UCL ya teman-teman Biin. Oke, hari ini kita mau bahas review pertandingan ketiga UCL Inter Milan versus Salzburg. Langsung aja ya teman-teman Biin. Inter Milan sukses mengalahkan Salzburg dengan skor 2-1 dalam laga matchday 3 Liga Champions 2023-2024 yang digelar di Giuseppe Meazza. Dua gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Alexis Sanchez dan Hakan Calhanoglu lewat eksekusi penalti. Salzburg sendiri sempat menyamakan skor berkat gol Oscar Glob. Berkat hasil ini, Inter bertengger di posisi kedua klasemen grup D dengan 7 poin. Sementara itu, Salzburg menduduki posisi ketiga dengan perolehan 3 poin. Oke, ulasan pertandingan selanjutnya dibaca oleh Mas Dani ya. Oke, kali ini teman-teman Biin, saya akan mengulas pertandingan ya. Tapi sebelumnya, Simone Inzaghi menurunkan skuad tak terduga ya, yaitu ada 4 pemain yang tidak seperti biasanya diturunkan ya. Kayaknya Inzaghi berani merolling ya, yaitu dimana kiper Sommer, back kanan Pavard, back tengah De Vrij ya, yang biasanya diisi Acerbi, kali ini digantikan De Vrij dan Bastoni. Di sayap ada Dumfries, di gelandang ada Pratesi ya, yang biasanya langganannya starting 11 yaitu Nicolo Barella, kali ini diisi Pratesi. Selanjutnya Calhanoglu, Mkhitaryan dan Carlos Augusto yang biasanya juga diisi oleh Di Marco. Begitu juga dengan penyerang, yaitu menurunkan Sanchez dan Lautaro Martinez yang biasanya Inzaghi memakai Thuram ya, dengan Lautaro kali ini berani memasangkan Sanchez. Oke, pada babak pertama laga berlangsung sejak awal ya. Inter dan Salzburg sama-sama bermain agresif, jual beli serangan, tapi belum ada yang membuahkan hasil ya. Selanjutnya Inter sukses membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat gol Sanchez. Gol ini cukup unik ya, yaitu umpan dari Henrikh Mkhitaryan yang gagal dikontrol sempurna oleh David Pratesi, tetapi bolanya terus bergulir ke depan dan untungnya jatuh ke kaki Alexis Sanchez, dan Sanchez melakukan tembakan first time untuk membobol gawang Salzburg. Selanjutnya Inter memperoleh sejumlah peluang untuk menambahkan keunggulan, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai babak pertama usai. Menurut aku di babak pertama Inter terlalu terburu-buru ya, sehingga tidak memanfaatkan peluang yang ada. Menurut aku seperti itu sih. Setelah turun minum pada babak kedua, setelah kembali dari kamar ganti ya, laga masih berjalan cukup seimbang. Salzburg akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-57 lewat gol Glob. Diawali skema serangan cantik, tembakan first time dari Glob tak mampu dibendung oleh Sommer ya. Gol ini juga hampir sama persis kayak golnya ketika Inter menghadapi Bologna ya, dimana Pavard gagal mengantisipasi ya pergerakan dari Glob ya. Dan ini terus sebenarnya ini harus ada sinkronisasi ya di antara back belakang ya, antara Pavard, De Vrij dan Bastoni ya, sehingga menurut aku jangan lagi terjadi
gol-gol di berikutnya ya. Nah, setelah itu hanya berselang 4 menit kemudian Inter dapat mendapatkan penalti ya, usai David Pratesi dilanggar Lukas Gourma ya di kotak terlarang. Calhanoglu yang bertindak sebagai eksekutor mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pada menit 80 Inter sempat mencetak gol ya lewat Lautaro Martinez, namun pada akhirnya dianulir oleh wasit karena VAR menilai Pratesi sebagai pemberi umpan sudah terlebih dahulu offside ya. Tak ada gol yang tercipta di sisa waktu, skor tetap 2-1 hingga laga usai. Menurut aku sekali lagi ya, pada babak kedua ini sebenarnya harusnya banyak gol yang tercipta ya, banyak peluang yang harusnya Inter bisa memanfaatkan menjadi gol ya, tetapi itu kesannya terburu-buru dan juga penyelesaian akhir dari Inter sendiri yang masih belum sempurna ya. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan selanjutnya di UCL nanti bertandang ke kandang Salzburg, Inter harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun dan bisa mendapatkan gol. Menurut aku seperti itu sih. Nah, selanjutnya statistik pertandingan ya. Tembakan Inter 17, Salzburg 11, tembakan ke arah gawang Inter 3, Salzburg 6. Kali ini Inter agak sedikit ya tembakan ke arah gawang, hanya 3. Tetapi pada penguasaan bola Inter menangkan ya 55%. Berbalas 45, operan 507, Salzburg 407, akurasi operan 82 dan Salzburg 83. Pelanggaran Inter 3, Salzburg 15, kartu kuning 1 untuk Inter dan 2 untuk Salzburg. Kartu merah tidak ada, offset 2 untuk Inter dan tendangan arah sudut itu sama yaitu 4. Untuk kali ini man of the match ya, untuk Inter Daily itu menempatkan Hakan Calhanoglu sebagai man of the match ya dengan poin 7,5 ya. Setelah itu di posisi kedua ada Sanchez 7, Dumfries 6,5, Mkhitaryan 6,5 dan yang paling poin terjelek ya yaitu di sini Bastoni ya dengan 5,5 ya. Memang tampaknya Bastoni tidak terlalu hidup di dalam permainan kemarin. Nah, ini beda juga di SofaScore ya. SofaScore tetap ya, yaitu man of the match-nya yaitu Hakan Calhanoglu tapi dengan poin yang lebih tinggi 8. Tapi di sini yang poin yang terjelek ya untuk pemain itu Denzel Dumfries ya, bukan Bastoni. Kalau yang di Inter Daily itu Bastoni, tapi di SofaScore itu Denzel Dumfries dengan skor 6,5. Sementara Bastoni 6,9. Kalau menurut aku setuju sih akan Calhanoglu man of the match. Begitu juga UEFA menempatkan akan Calhanoglu itu sebagai MVP pada pertandingan ini. Oke, dengan hasil ini maka Inter tetap ya masih di posisi kedua dengan nilai 7, sementara di posisi pertama yaitu Real Sociedad dengan posisi 7 ya, dengan hanya selisih gol saja karena Inter belum melakukan pertandingan kandang melawan Sociedad jadi posisi 7. Sementara di posisi ketiga itu ada Salzburg dengan poin 3 dan Benfica masih 0. Nah, pada pertandingan selanjutnya Inter hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk lolos ke 16 UCL atau seri 2 kali Inter sudah bisa lolos ke 16 besar. Ini sungguh kabar gembira ya bagi Inter ya. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya Mbak Sofi lagi ya. Oke, ini selanjutnya dari Alexis Sanchez. Alexis Sanchez yang mencetak gol UCL ke-16 dini hari tadi. Catatan penyerang Inter menjadikannya sebagai pemain asal Chili tersubur di kompetisi antar klub Eropa. 1 gol lebih banyak dari kompatriotnya Arturo Vidal.
Oke, menurut aku ya Alexis Sanchez ini sudah kembali pada top performanya ya, itu dengan hashtag Alexis Sanchez comeback ya. Mudah-mudahan dengan comebacknya Alexis Sanchez mencetak gol ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya Alexis Sanchez bisa memberikan kontribusi yang lebih ya untuk Inter. Oke. Selanjutnya dengan hanya kebobolan 5 gol, Inter menjadi tim kedua yang paling sedikit kebobolan sejauh 5 top Eropa berjalan. Hanya OGC Nights yang catatkan kebobolan paling sedikit daripada Nerazzurri dengan 4 kali kebobolan. Oke, selanjutnya. Ini tentu saja ya sangat bagus ya. Meskipun Ogines di peringkat pertama, tapi Inter mampu mengungguli tim-tim besar Eropa ya, seperti PSG, Real Madrid, Barcelona, dan juga Manchester City, bahkan pun di bawah Inter ya. Ini karena peran dari kiper Sommer dan juga kekuatan back Inter dan juga antar lini Inter ya. Mudah-mudahan di berikutnya Inter tetap mempertahankan nir kebobolan ini ya. Menurut aku seperti itu. Oke. Ini selanjutnya statement Calhanoglu setelah pertandingan. Kami tahu ini sulit. Salzburg masih muda dan punya antusiasme. Penting untuk menang. Kami tahu bagaimana bereaksi segera ketika kami mau. Kami harus selalu bermain dengan mentalitas dan kecerdasan yang tepat ya. Tidak mudah untuk bermain setiap 3 hari ini. Kami memainkan pertandingan yang bagus dan kami pantas menang. Melawan Lukaku, saya tidak ingin berkomentar. Semua orang membuat pilihannya sendiri. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, kami yang pertama, dan kami ingin bertahan di sana. Selanjutnya, Fratesi sang aktor. Tadi malam David Fratesi menjadi aktor kemenangan Inter atas Salzburg 2-1. Fratesi memberi assist tidak sengaja pada Alexis Sanchez yang menyebabkan bek Salzburg menghantam dirinya untuk buat hadiah penalti bagi Inter. Oke, untuk Fratesi ya, kali ini Inzaghi memainkan Barella ya dengan Fratesi itu secara bersamaan ya, di mana Barella di sisi kiri dan Fratesi di sisi kanan. Ini menjadi duo Italia ya. Mereka mampu bertransformasi dengan baik. Semoga saja Inzaghi sering memainkan keduanya. Menurut aku keren sih. Gimana menurut teman-teman Biin ya? Di komen ya. Oke. Oke, baik. Sampai di sini dulu ya konten kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel YouTube aku Sofi Internona, follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona, follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Oke, dadah. Forza Inter sempre. Sempre.